Oke, langsung aja di sini gue bakal bahas kesalahan paling umum yang sering banget dilakuin investor saham di pasar modal. Tapi sebelum lanjut, gue kasih peringatan dulu. Video ini bukan buat motivasi, bukan buat nyemangatin lu, bukan buat ngasih mimpi basah cepet kaya. Ini buat nyadarin lu dengan realita keras, tepatnya di dunia investasi dan bisnis. Jadi kalau lu nggak siap dengan kata-kata kasar, kalau lu masih butuh pembenaran hidup, close aja video ini sekarang. Banyak konten lain di luar sana yang lebih sopan dan bisa bikin lu ngerasa aman dalam kebodohan. Gue nggak cocok buat lu. Gue udah 5 tahun di pasar modal. Masuk dari umur gue 13 tahun. Modalnya, duit hasil jualan kaset PS2 waktu gue masih SD. Gue lihat sendiri pasar ini nggak pernah nyiksa orang yang ngerti. Tapi dia selalu ngabisin orang yang nggak paham. Yang sok pinter, yang nekat. Gue pernah cuan gede. Pernah juga nyangkur sampai pengen nangis darah. Tapi makin lama ya, makin jelas buat gue. Investasi itu gampang ya. Yang bikin susah itu kepala lo sendiri. Karena lo nyari kaya instan. Lo percaya yang lo pengen dengerin, bukan kenyataan yang lo harus denger. Gua nggak di sini buat ngajarin lo jadi jenius. Gua nggak bakal buang waktu gua buat ngeracunin kepala lo pakai rumus-rumus ribet yang lo sendiri bakal lupa sebelum video ini kelar. Gua nggak jualan mimpi, gua nggak jualan harapan. Gua cuma mau satu hal ya, buka telinga lo lebar-lebar, biar lo bisa tahu betapa tololnya orang-orang ngeliat pasar saham selama ini. Lo nggak butuh otak Einstein buat ngecerna apa yang bakal gua sampein. Lo nggak perlu gelar. Gak perlu pengalaman belasan tahun. Yang lo butuh cuma 2 hal. Buka kupingnya dan tahan rasa malu. Tahan rasa gak terima waktu gue bilang lo bego gitu. Karena kadang lo emang harus ngakuin diri lo goblok dulu, baru bisa belajar. Lo bakal dengar kalimat-kalimat yang kasar ya. Karena nyadarin orang bebal itu gak bisa pakai nada halus. Harus digebuk dulu baru melek. Dan gue gak peduli lo tersinggung. Karena kalau cuma denger omongan jujur aja lo udah ngamuk. Gue jamin di pasar modal lo udah disembelih berkali-kali tapi masih denial. Di dalam video ini, yang ada hanya realita. Gak ada kata motivasi bijak, tai kucing yang biasa lo dengerin dari influencer idiot, yang nyari duit dari AdSense. Yang ada cuma realita pahit tentang betapa gobloknya pola pikir kebanyakan investor. Dan kalau lo siap belajar, ayo kita mulai. Oke, kesalahan pertama, ngaku investor. Lo ngaku investor, tapi lo beli saham kayak beli gorengan. Asal ada yang bilang enak, lo beli. Asal rame lo ikut. Lo gak punya analisa, gak punya pendirian. Gak ngerti satu hal pun dari bisnis yang lo pegang. Tapi lo bangga, lo pamer. Lo bilang lo pegang buat jangka panjang kepala lo. Baru merah 2 hari aja udah keringat dingin. Udah panik, udah nyari pintu exit. Investor apaan lo? Lo cuma penjudi pengecut yang malu ngaku. Lo beli saham karena orang lain beli, bukan karena lo ngerti. Lo nunggu sinyal, lo nunggu validasi. Begitu sahamnya naik, lo pamer kayak orang paling pinter. Tapi begitu turun lo ngingkep, lo hilang, lo bacot waktu untung. Tapi bisa waktu nyangkut. Gua benci tipe kayak lu, mental banci, tapi gaya kayak hedge fund. Lo tahu nggak kenapa lo gampang panik? Karena lo nggak ngerti apa-apa, lo masuk karena FOMO, bukan karena logika. Lo cari untung cepat, tapi lo nggak punya pondasi. Lo mau kaya, tapi otak lo kosong, nggak mau belajar. Lo sebut diri lo investor, padahal satu laporan keuangan pun nggak pernah lo buka. Lo nggak tahu margin, nggak tahu arus kas, bahkan nggak tahu kebanyakan kode saham yang lo pegang. Kayak teman gue tuh, dia beli saham Astra. Terus gue tanya kebanyakan ASI apa? Dengan PD-nya, dia jawab, ASI adalah air susu ibu. ASI kebanyakan Astra Internasional, goblok. Yang lu tahu cuma apa? Saham ini katanya bagus. Katanya, dasar budak opini. Lo beli saham kayak beli mimpi, tau nggak? Bukan karena lo paham, tapi karena lo ngarep. Dan ngarep doang di pasar modal, itu cuma bikin lo jadi tumbal. Gua lihat orang kayak lo tiap hari di market. Jumlahnya ribuan, masuk nyangkut terus hilang. Dan gak ada satupun yang punya nyali ngaku. Gua goblok waktu itu. Karena semuanya pengen terlihat cerdas, pengen terlihat seperti investor. Padahal cuma penjudi tolol berseragam teori. Investor itu beli karena ngerti, tahan karena yakin, jual karena alasan. Lu beli karena kerumunan, tahan karena bingung, jual karena panik. Pola lu sama kayak ratusan orang tolol lain yang berakhir jadi bangkai di market. Gua kasar bukan buat rendahin lu ya. Gua ngomong biar lu sadar, lu gak invest, lu berjudi selama ini. Dan yang menjudi di pasar modal cuma punya 2 nasib, nyangkut atau miskin. Jadi sebelum lu ngomong gua investor, tahan ego lu ya, tahan gengsi lu, tahan bacot lu di Stockbit ya. Tanyain dulu ke diri sendiri. Lu tau gak perusahaan lu beli itu dapat duit dari mana? Lu ngerti gak prospek bisnisnya 5 tahun ke depan? Lu ngerti gak kenapa saham itu naik turun? Kalau enggak, tutup sekuritas lu ya. Belajar dulu. Atau gak usah investasi sekalian ya. Simpen aja duitnya di deposito atau obligasi. Itu lebih aman dan sehat buat mental lu. Kesalahan kedua, masuk gak pakai duit dingin. Lu tau gak kenapa banyak orang nyusap di pasar modal? Bukan karena analisanya salah, bukan karena sahamnya jelek, tapi karena modal yang mereka bawa dari awal itu udah najis ya. Duit panas, duit kebutuhan, duit yang gak pantas nongkrong di market, duit yang kalau hilang hidup lu berantakan, hidup keluarga lu berantakan. Itu yang lu bawa ke sini.
Nah sekarang lo minta pasar baik-baik aja sama lo, nggak ada anjing. Ini tempat jagal ya. Lo bawa duit kontrakan, duit anak sekolah, duit utang, masukin ke saham, terus berharap market naik cepat, ya, cuan cepat, hidup lo langsung beres. Lalu pikir itu tempat sulap. Pasar itu nggak peduli sama lo, ya, dia nggak peduli lo ngutang, dia nggak peduli lo punya anak yang harus dibeliin susu, dia nggak peduli lo harus bayar biaya sekolah anak lo, dia jalan sendiri. Dan kalau lo bawa duit haram buat investasi ya, pasar bakal muntahin lo mentah-mentah. Gua sebut duit kebutuhan yang lo taruh di market itu duit haram ya. Begitu saham merah dikit lo udah panik. Karena itu duit hidup lu. Lu bukan panik karena analisa. Lu panik karena lu butuh duit itu minggu depan. Ini bukan soal strategi ya, ini soal perut. Lu bukan investor. Lu itu kaya pecundang yang berharap dapat makan dari meja judi di IHSG yang lu pelakukan kayak kasino. Lu cuma tinggal nunggu dibantai sama volatilitas. Dan karena tekanan itu, semua keputusan lu busuk ya. Lu gak bisa tahan. Lu gak bisa nunggu. Lu maksa masuk pas lagi tinggi. Lu jual paksa pas lagi jeblok. Lu keluar dengan rasa malu, rugi, trauma. Dan sayangnya, lo masih nyalahin orang lain, lo nyalahin bandar, lo nyalahin pemerintah. Padahal yang bego dari awal itu lo sendiri, karena lo nyentuh pasar sebelum pondasi hidup lo beres. Gua nggak pernah respect sama orang yang masuk pasar pakai duit panas ya. Nggak peduli seberapa besar duit lu, 10 M, ratusan M, nggak peduli alasan lu apa. Karena pasar bukan tempat main buat yang belum kelar urusan dapurnya. Lo masuk pakai duit tanggung jawab, terus lo main di sini. Itu bukan salah langkah ya, itu dosa finansial ya. Gua nggak bilang lu harus kaya dulu baru boleh investasi. Tapi gua bilang, lu harus punya duit dingin. Duit yang kalau hilang, lu masih bisa hidup. Duit yang bukan buat bayar tagihan, bukan buat beli beras, bukan buat biaya sekolah anak. Kalau duit lu masih nempel sama hidup lo ya, simpen dulu. Tabung dulu, jangan maksa. Karena begitu lo nyemplung, pasar bakal ngeludahin muka lu. Kalau lu salah bawa modal, gua bahkan punya contoh nyata ya. Teman gua sendiri kerja sebagai akuntan di salah satu bank terbesar di Indo. Orang terpelajar, beristri, udah punya 2 anak. Tapi dia bego ya. Dia all-in saham logistik perkapalan. Pakai duit rumah, pakai duit keluarga, pakai duit hidup. Dia ajak masuk bareng karena dia yakin emiten itu bakal terbang. Katanya gini, ini kesempatan besar bro. Tapi gua tolak ya. Bukan karena emitennya jelek. Justru gua tahu itu perusahaan bagus. Tapi harganya waktu itu masih jauh di atas nilai wajarnya. Gua nggak tertarik. Lagian itu di luar circle kompetensi gua. Apa yang terjadi? Setahun kemudian sahamnya babak belur ya. Dan dia jual rumahnya. Sekarang ngontrak ya. Kedua anaknya tadi berhenti sekolah. Lo pikir gua bangga nolak waktu itu? Kagak ya. Gua kesel. Gua sedih. Tapi itu bukti keras bahwa pasar gak kenal gelar. Kagak kenal jabatan. Kagak kenal status. Lo salah bawa duit, lo bayar pakai hidup lo sendiri. Dan buat lo yang masih ngeyel, masih maksa, masih ngerasa sok bisa ngatur market pakai duit panas, gua doain lo nyangkut selamanya. Cut loss saja selamanya. Karena itu untung buat gua, ya. Jangan salah. Lo rugi, gua untung anjing. Waktu lo beli di pucuk ya, itu artinya gua jualan. Waktu lo buang saham di pedasar, itu gua yang beli. Lo adalah bensin buat mesin cuan gua. Dan sekarang gua buang waktu buat nyadarin lo kalau lo gak sadar ya. Tapi gua gak rugi duit. Karena selama masa ya ada orang goblok kayak lo, pasar akan terus ngasih makan orang yang paham kayak gua. Oke, kesalahan ketiga, nggak ngerti bisnis. Ini nih penyakit siapapun yang baru terjun ke dunia saham ya. Masuk beli kode saham kayak beli mie instan. Nggak peduli tuh perusahaan ngapain, nggak peduli duitnya dari mana, nggak peduli modal bisnisnya jelas atau kagak. Pokoknya beli karena katanya bagus, karena rekomendasi influencer, karena rame, karena viral. Tapi pas ditanya, itu perusahaan jualan apa? Mulut langsung beku ya, mata kosong, otaknya mampet. Gue tanya, lo investasi apa sih sebenarnya? Di tiket lotre kah? Di rumor, di analisa sotoy dari akun Twitter yang followersnya beli? Lo pikir saham itu angka-angka doang? Kagak anjing. Saham itu representasi dari bisnis real, dari entitas hidup, dari perusahaan yang tiap hari kerja keras nyari profit. Tapi lo masuk kayak lo lagi main kartu, bukan beli bisnis. Bahkan ada yang beli saham, tapi nggak pernah buka laporan keuangan. Nggak tahu revenue-nya berapa, marginnya berapa, ROE-nya gimana, utangnya seberat apa. Beli doang, kayak orang buta, bawa kendaraan di jalan tol, nabrak tinggal nabrak. Tapi lucunya apa? Masih berani ngajakin orang lain, masih berani bacot soal saham bagus. Bagus dari mananya goblok. Dan lo lebih parah lagi, kalau udah tahu lo gak ngerti, tapi lo tetap masuk kena FOMO. Lo lihat orang cuan, lo ngiler, lo pengen juga ya. Tapi lo males mikir, males belajar, akhirnya lo beli saham yang lo sendiri gak tahu cara bacanya gimana. Lo main di arena yang lo gak ngerti, dan lo kaget pas kejedot tembok lah. Iyalah, lo beli saham kayak beli togel. Lo berharap sahamnya naik, tapi lo sendiri gak ngerti kenapa dia bisa naik. Dan lebih parah lagi, lo gak ngerti kenapa bisa turun. Gua tes gampang ke lo ya. Kenapa saham Arto dan BBJB bisa naik semasa COVID? Karena breakout resisten. Nah, karena moving average ngumpul. Kagak tolol.
Karena orang-orang lagi sering belanja di rumah, transaksi digital melonjak, dan yang dipakai apa? Bank digital. Makanya sahamnya naik, karena ada kenaikan penggunaan dan pertumbuhan real, bukan karena teknikal yang lo hafalin dari slide di IG. Nggak logis, bego. Gua kasih tes lagi nih, gampang banget. MEDC, ya Medco, sama BIN, Bian Resource. Dua-duanya meledak di tahun 2022 hingga 2023. Sekarang gua tanya sama lo, kenapa bisa naik? Karena resistennya jebol? Karena ada bullish engulfing? Karena RSI 70? Goblok lo. Gua kasih tahu kenapa. Tahun itu dunia lagi krisis energi. Harga minyak dan batu bara terbang karena pasokan terganggu. Lo tau kenapa pasokan terganggu nggak? Karena Rusia dan Ukraina perang, ya. Negara penghasil energi lagi berantem. Pasokan energi ke Eropa mandek. Mereka berebut batu bara buat ngidupin warganya pas musim dingin. Bian Resource itu jualan batu bara. Medco itu main di migas. Pas krisis energi, dua sektor itu jadi permintaan tinggi. Harga jual gila-gilaan, margin naik, cuan ngucur, investor masuk. Makanya sahamnya naik, bukan karena doji anjing. Bukan karena garis warna-warni di layar lu. Bukan karena teknikal tolol lo yang pakai garis acak kayak anak TK lagi coret-coret. Tapi lo masih percaya harga saham naik karena candle. Gua nggak ngerti itu otak lo di siapa. Gua nggak bilang lo harus kayak Warren Buffett dulu. Ya, tapi lo harus tahu minimal perusahaan ini ngapain. Duitnya dari mana? Gak semua saham naik karena bagus ya. Banyak yang naik karena kebodohan massal. Dan kalau lo ikut arus itu, lo cuma ikut antri buat digebuk duluan. Oke, kesalahan keempat, over diversifikasi. Gua pernah lihat ada yang punya 20-30 saham ya. Gua pengen banget tanya sama dia. Lu ngerti semua? Enggak kan? Bahkan nama CEO-nya aja lu gak ngerti. Tapi lu bangga. Lu kira makin banyak makin aman gitu. Padahal lu gak tahu satu pun yang lu pegang apaan. Itu bukan diversifikasi ya. Itu lo nimbun saham kayak pemulung nimbun sampah. Tahu nggak? Diversifikasi bukan soal banyaknya saham. Tapi soal lo ngerti apa yang lo pegang. Kalau lo punya 20 saham tapi semuanya lo buta, lo lebih bahaya daripada orang yang cuma pegang 3 saham tapi ngerti luar dan dalam. Gua cuma punya 5 emiten ya. Itu pun dari 2 industri, AI sama renewable energy. Kenapa? Karena itu yang gua ngerti. Gua tahu risikonya, gua tahu arah industrinya, gua paham perusahaannya ngapain, duitnya dari mana, ancamannya siapa. Lo jangan sok serba bisa. Fokus, pilih 1 atau 2 sektor ya, dalamnya sampai akar. Bangun circle of competence. Gak usah gaya investor profesional kalau lo masih ngejar saham gorengan. Tapi lo bisa lebih tajam dari investor manapun kalau lo paham satu bidang sampai berdarah ya. Circle of competence itu benteng. Isinya cuma hal-hal yang benar-benar lo ngerti. Yang jam terbang lo udah ada di sana. Yang lo bisa kupas dari A sampai Z kapan aja. Lo gak perlu ngerti semuanya, tapi lo wajib ngerti apa yang lo pegang. Karena kalau enggak, lo bakal goyah tiap harga gerak. Dan lo bakal jual waktu lo seharusnya tahan. Atau tahan waktu lo seharusnya jual. Kenapa gua bisa ngomong beleber kayak gini? Karena gua hidup di dalam lingkaran gua sendiri, bos. Gua udah 5 tahun di sini, dari bocah ya. Gua udah masuk pasar modal. Duit gua hasil jualan kaset PS2. Gua labuhin ke saham. Gua bukan dapat ini semua dari kelas online, tapi dari berdarah di jalanan langsung. Lo tanya gua soal manufaktur, gua bodoh ya. Lo tanya gua soal properti, ya gua tolol gitu. Dan gua ngaku, karena gua nggak pura-pura ngerti semua. Tapi kalau lo tanya soal AI, soal renewable energy, soal fundamental business, value investing, gua buka kepala lo pakai informasi sampai lo muntah. Karena gua hidup di situ. Dan lo juga harus kayak gitu. Lo nelayan tapi beli saham satelit buat apa? Lo karyawan bank tapi beli saham pelabuhan buat apa? Lo nggak ngerti industrinya, nggak ngerti cash flow-nya, nggak ngerti apa-apa. Tapi lo beli karena katanya bagus. Katanya siapa? Anjing. Jangan goblok ya. Pegang saham yang lo ngerti, udah titik. Jangan maksa masuk ke industri yang lo bahkan nggak ngerti jualan mereka apaan. Pasar modal nggak akan kasihan sama orang tolol yang main di luar otaknya sendiri. Dia akan digiling, dibantai, dan diludahin keluar kayak sisa muntahan. Oke, kesalahan kelima, so jago timing market. Lo pikir lo bisa beli pas paling bawah, jual pas pucuk. Lo pikir lo bisa ngatur market. Lo siapa anjing? Tuhan? Algo kuantum? Lo manusia biasa. Modal sinyal grup, baca chart dari Twitter, terus so bisa baca gerakan pasar yang bahkan fund manager kelas dunia aja ogah buat tebak. Itu bukan strategi, itu halu ya. Lo tunggu koreksi, pas koreksi lo takut. Lo tunggu rebound, pas rebound lo FOMO. Pola lo itu kayak binatang lab uji coba. Diputar dikit lo lari, diteken dikit lo ciut. Lo bukan investor, lo bukan trader. Lo budak harga, market bukan lo baca, tapi lo sembah. Dan yang lo sembah itu gerak acak. Makanya hidup lo kayak roller coaster. Gua nggak pernah nebak harga ya, gua lihat nilai. Dan nilai itu nggak ngasih tahu lo harus beli hari ini atau besok. Nilai cuma bilang harga sekarang jauh di bawah pantasnya atau enggak, itu doang. Lo bisa beli sekarang dan tahan 3 tahun, tapi lo masih sibuk lihat RSI, sibuk lihat candlestick dan formasi triangle kayak lo mau baca takdir. Padahal lo bahkan nggak ngerti apa yang lo beli. Gua baca laporan tahunan, lo baca volume. Gua lihat ekspansi bisnis, lo lihat doji. Gua paham strategi direksi, lo paham formasi flag.
Dan lucunya lo bangga, lo pikir lo ngerti market, padahal yang lo lakuin cuma nunggu sinyal buat nyalahin mental FOMO lo sendiri. Lo nggak punya prinsip, lo cuma punya reaksi. Timing market itu bukan skill ya, itu ilusi buat orang yang nggak sabar dan nggak yakin. Karena kalau lo yakin sama nilai, lo masuk, lo nggak peduli minggu ini merah, lo masuk karena lo ngerti arah bisnis, bukan arah grafik. Tapi karena lo nggak ngerti apa-apa, lo butuh pembenaran dari candle. Dan yang lebih busuk apa? Lo ngajarin orang lain buat ikut cara main lo. Lo ngajarin orang nebak market. Lo bikin channel buat bantu orang lain cari momentum. Lah, padahal lo sendiri nyangkut tiap bulan. Lo nggak sadar. Lo bukan nyebarin ilmu, lo nyebarin penyakit. Satu generasi bakal nyungsep gara-gara lo ngajarin mereka jadi budak grafik ya. Gua kasih tahu satu kebenaran yang nggak enak didengar ya. Semua orang yang ngaku bisa timing market secara konsisten itu dua kemungkinannya. Penipu atau delusional. Dan lo kemungkinan besar yang kedua. Jadi daripada lo sok jadi jagoan entry exit, mending lo belajar ngerti apa yang lo beli. Karena market gak butuh jago nebak. Market cuma butuh lo tahan saat yang lain panik. Titik. Oke, kesalahan ke-6, panikan. Setiap market merah lo kayak penjudi sakau yang gak bisa jauh dari layar ya. Lo gelisah, tangan lo gatel, mata lo merah. Lo buka aplikasi tiap 5 menit, mantau porto kayak ada malaikat mau turunin harga. Lo ngarep chart berubah, cuma karena lo liatin terus. Lo udah kayak orang gila, tau gak? Terus lo nyari kambing hitam, salah bandar lah, salah pemerintah lah, salah berita, salah investor asing lah. Yang gak pernah lo salahin apa? Otak lo sendiri. Padahal itu sumber kerusakannya. Bukan market yang jahat, ya lo aja yang goblok gitu. Nggak ngerti cara kerja pasar, tapi maksa main kayak pemain pro. Lo bilang lo investor jangka panjang, tapi tiap warna merah lo nggak bisa tidur. Lah, terus jangka panjangnya kapan? Lo pikir jadi investor itu kayak scrolling TikTok. Lo tahan 10 detik, bosan, langsung skip. Gua kasih tahu ya, kalau lo nggak bisa tenang pas harga turun, artinya lo nggak ngerti apa yang lo beli. Lo bukan panik karena pasar, tapi karena ketololan lo sendiri. Gua nggak bilang lo harus tahan bodoh-bodohan ya, tapi panik itu cuma muncul dari dua hal. Lo nggak ngerti atau lo nggak yakin. Dan dua-duanya adalah penyakit kronis yang ngebunuh investor satu-satu. Pas naik lo sombong, pas turun lo ketakutan. Lo cuma ikut pas tenang, tapi pasar itu tempat yang penuh rasa sakit, tau nggak? Dan lo gak akan tahan lama kalau tiap dikit lo kebeteran. Gua udah lihat ratusan orang kayak lo, modal gede, gaya gede, bacotnya gede ya. Tapi giliran market jatuh, mentalnya hancur duluan. Kalau berjamaah, jual di dasar, masuk lagi di pucuk kan bego. Pulang terus sampai bangkrut pelan-pelan. Lo pikir rugi itu soal angka? Rugi itu pas lo biarin rasa takut megang kebudi investasi lo. Dan lo tahu yang lebih parah nggak? Lo ajak orang lain panik bareng. Lo bukan cuma gagal kelola mental sendiri, lo jadi virus buat orang lain. Satu orang panik bisa nularin 5 jadi 500. Dan lo bangga karena lo merasa realistis. Padahal lo cuma penakut yang berisik. Pasar nggak butuh orang panikan ya. Pasar nggak sabar ngeludahin mereka keluar. Setiap kali lo panik, lo jual di harga murah. Dan lo tahu siapa yang beli nggak? Orang kayak gua yang ngerti nilainya, gua yang tahan, gua yang udah siap. Jadi terusin aja panik lo ya. Karena setiap lo buang, gua ambil. Setiap lo takut, gua cuan. Mental itu pondasi ya. Tanpa itu, analisa lo percuma. Tanpa itu, duit lo habis. Jadi sebelum lo bilang lo investor, tanya ke diri lo dulu ya. Lo bisa senyum waktu market merah nggak? Kalau nggak, lo belum layak pegang satu lembar saham pun. Lo bukan investor ya, lo cuma anak kecil nyasar ke medan perang. Oke, kesalahan terakhir, kesalahan ke-7, ekspektasi ketinggian. Baru belajar investasi 2 minggu dan nanya, cuan berapa bang per bulan? Gua nggak jawab, karena lo nanya aja udah kelihatan tolol. Lo kira ini jualan es cendol. Lo pikir saham itu kayak ATM, tempat lo narik duit tiap minggu. Yang bener aja anjing. Investasi bukan cara cepat buat kaya ya. Gua ulangi, investasi bukan cara cepat buat kaya. Tapi lo berharap lo bisa pensiun dalam 3 bulan, pakai modal 5 juta. Lo lihat influencer pamer porto naik 80%. Terus lo kira itu normal. Lo kira itu standar. Lo ngelihat hasilnya, lo nggak lihat prosesnya. Gua jamin semakin besar dari lo bahkan nggak ngerti gimana porto dihitung. Lo cuma lihat angka, langsung ngiler. Dan dari situlah racun mulai masuk ke otak lo. Ekspektasi lo itu penyakit. Bukan karena lo nggak boleh optimis, tapi karena lo hidup di delusi. Market bukan tempat buat wujudkan mimpi lo yang males. Lo pengen dapat 50% per tahun. Lah, ngerjain skripsi aja lo 2 tahun gak kelar. Tapi pengen duit tumbuh cepet tanpa usaha. Lo bukan investor, lo penghayal. Gua kasih lo realita ya. 10 hingga 15% per tahun itu bagus. Bahkan Warren Buffett pun rata-rata segitu. Tapi lo ngerasa itu kecil. Karena lo ngelatih otak lo dari awal pakai target ngaco. Lo bukan rugi karena saham jelek. Lo rugi karena lo ngarep gak masuk akal. Dan ketika gak sesuai ekspektasi, lo salahin pasar. Padahal dari awal lo yang goblok. Yang lebih gila apa? Banyak dari lo ngarep saham naik terus tiap minggu. Lo nggak siap koreksi, lo nggak siap sideways. Lo mau naik, tapi nggak pernah mikir naik karena apa. Lo cuma pengen hasil,
tapi nggak pernah mikir proses mental pengemis, tapi gaya investor elit nggak nyambung. Lo rugi bukan karena market keras, tapi karena lo datang dengan harapan manja. Dan begitu kenyataan nyambit muka lo nangis, lo keluar, lo bilang saham nggak bener. Padahal lo aja yang nggak tahu tempat. Market bukan tempat buat nafsu instan. Ini tempat buat logika dingin. Dan orang yang ekspektasinya ketinggian pasti jatuhnya lebih keras.